Unhi TV, kembali lagi dalam acara terfavorit yaitu Unhi TV Podcast. Tentu saja pada hari ini saya tidak sendiri, sudah ditemani oleh narasumber yang sangat luar biasa. Tapi sebelum kita memperkenalkan siapa narasumber pada hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan, mensounding tema yang sangat luar biasa pada hari ini, yaitu BUMDes dari Desa untuk Negeri. Singkat, padat, namun bermanfaat. Selamat pagi, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mengingat tema kita pada hari ini yang sangat luar biasa, tentu saja seluruh masyarakat Indonesia sudah familiar mendengar kata BUMDes, yaitu Badan Usaha Milik Desa, yang sebenarnya dari badan hukum sudah ada sejak tahun 2014. Tapi penegakan hukumnya itu pada tahun 2021 sesuai dengan peraturan pemerintah tahun 2021 nomor 11, di mana pada periode tersebut juga sudah dicanangkan ataupun digencarkan sosialisasi di berbagai desa bagaimana BUMDes itu sendiri. Pemerintah desa setempat tentu saja dengan bebas dapat mengeksploitasi, memanfaatkan sumber daya di setiap wilayah yang tentunya akan dikirimkan kepada sektor untuk membangun badan usaha milik desa. Yang tentunya harapan dari setiap pemerintah desa ataupun masyarakat tentu saja untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri dari sektor-sektor yang diangkat dalam penerimaan badan umum milik desa ataupun BUMDes itu sendiri dalam menjalankan program-program desa. Tanpa berlama-lama lagi dengan tema yang sangat luar biasa tersebut, pada hari ini kita mengundang yang terhormat Bapak I Gusti Ngurah Raka Sumarjana SE. Selamat pagi Bapak Gusti. Siapa yang panggil? Ngurah Raka. Bapak Gusti Ngurah Raka yaitu sebagai Direktur BUMDes Holding ya Bapak ya? Komisaris, oke. Owner dan komisaris. Oke, baik. Selamat pagi Bapak, terima kasih untuk kedatangannya, sudah menyempatkan waktu hadir di sela-sela kesibukan ya, tentu saja ya Bapak ya. Jadi pada hari ini kita akan mengadakan talk show atau bincang yang semi formal aja Pak ya, sambil membahas bagaimana sih apa saja potensi BUMDes ke depannya, lalu apa saja yang bisa dilakukan generasi muda, mungkin untuk yang rekan-rekan dosen ataupun bisa sampaikan juga kepada teman-teman yang menonton podcast ini, apa saja yang bisa dibantu ataupun digerakkan untuk meningkatkan BUMDes itu sendiri. Oke, bagaimana Bapak untuk potensi BUMDes ke depannya? Atau apa saja yang sudah dilakukan oleh BUMDes sebelumnya? Mungkin bisa dibantu untuk menjelaskan. Oke, terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, panggilan saya Ngurah Raka. Saya adalah founder dan komisaris dari holding BUMDes yang ada di Bali ya. Terima kasih atas waktunya. BUMDes saat ini adalah badan usaha yang dimiliki desa. Kebetulan di Bali itu sudah hampir setiap desa memiliki BUMDes. Tentu kami dengan latar belakang melihat di Bali itu dari data statistik baru ada sekitar 7% pengusaha. 7% pengusaha. Sedangkan kita tahu Bali itu adalah destinasi terbaik dunia yang mana tamu-tamu dari seluruh mancanegara akan datang ke Bali. Tentu kita harus siapkan generasi muda kita untuk menjadi pengusaha. Bagaimana caranya, strateginya agar pengusaha Bali itu begitu cepat pertumbuhan jumlahnya, tentu kami harus menyusun strategi, terutama untuk generasi muda kita yang ada di desa-desa. Kebetulan desa itu mempunyai badan usaha, tentu direktur dari BUMDes tersebut akan dipilih dari orang-orang terbaik di desa tersebut, kan seperti itu. Di sanalah kami harus masuk memberikan edukasi bagaimana mengelola usaha yang baik melalui BUMDesnya, yang kita harapkan menjadi holding BUMDes ini pada saat COVID terjadi 2019, tantangannya begitu besar. Tujuannya apa? Dengan mengumpulkan potensi BUMDes seluruh Bali, berarti kami mempunyai pasar. Kita ambil contoh, setiap BUMDes butuh 10 karton minyak goreng. Kalau kita kalikan 600 kan menjadi besar sekali kebutuhannya. Kebutuhan yang besar itulah kita negosiasikan ke pabrik. Pada saat kami mendapat harga terbaik, harga itulah kami sampaikan ke BUMDes, kita berikan ke BUMDes.
Sehingga BUMDes itu bisa menjual ke warung, tidak menjual ke masyarakat. Nah, ini kami tegaskan di sini. Perlu diluruskan hal tersebut kita ya. harus luruskan, BUMDes itu pasarnya bukan masyarakat. Pasarnya BUMDes adalah warung-warung ataupun pengusaha-pengusaha yang ada di desa tersebut. Sehingga BUMDes tidak boleh mematikan usaha yang sudah ada, malah memperdayakan. Ya, justru tujuan BUMDes itu sendiri menghidupkan warung-warung tersebut warung-warung ya. dengan menghadirkan harga-harga terbaik. Karena kita sudah membeli dengan partai besar ke pabrik. Nah, ini sudah, meskipun pada saat COVID kemarin tantangannya begitu berat, sempat kami lockdown, tidak boleh berjualan, tidak boleh keliling ke seluruh Bali, tapi dengan semangat kita di tim holding BUMDes mampu tetap bertahan dan sekarang sudah dilihat hasilnya. Sehingga kami kerjasama dengan Pemda tingkat 2 Kabupaten, Dinas PMD dan Dinas Perdagangan. Bahkan di Provinsi Bali pun kami sangat dibantu oleh pemerintah Provinsi Bali, khususnya Dinas Pemberdayaan Desa dan Perindustrian dan Perdagangan Perindak, melalui rekomendasi-rekomendasi untuk holding BUMDes bagaimana kita bisa nanti berkomunikasi dengan pabrik-pabrik. Karena pabrik itu pasti akan menanyakan, benar nggak holding BUMDes ini sudah punya peran di Bali? Nah, itu kami butuhkan rekomendasi dari pemerintah. Nah, kami juga ajarkan anak-anak muda itu betul-betul bekerja sama dengan pemerintah setempat. Jangan sampai membentur tembok kita berbisnis. Nah, itu. Ya, mudah-mudahan dengan nanti kita terus menghadirkan produk-produk terbaik dan harga yang relatif bersaing, sehingga betul-betul kepercayaan masyarakat terhadap BUMDes itu akan semakin meningkat. Gitu, Mbak Mira. Ya, memang seperti itu ya, yang memang seharusnya kita menghidupkan juga, karena yang saya dengar juga isu-isunya apakah BUMDes ini bersaing dengan warung. Jadi kan mematikan sektor UMKM juga. Berarti retail, jasa kah yang sudah kebanyakan yang lihat, kita lihat itu apakah retail mantan ya sekarang ya yang Kalau sebenarnya di BUMDes yang banyak dilakukan adalah simpan pinjam. Nah, ini yang pelan-pelan kita turunkan porsinya, karena porsi simpan pinjam itu kita dorong ke LPD dan koperasi yang ada di desa tersebut. Sehingga BUMDes itu fokus ke sektor real dan jasa. Memang untuk mengawali bisnis itu tentu harus melihat potensi daerahnya dan apa yang paling mudah dilakukan. Yang paling mudah dilakukan di sini adalah sembako tersebut, karena baru bangun orang butuh air. Iya. Masuk ke kamar mandi butuh odol Kebutuhan dan sikat primer gigi ya. primer ya. Masuk ke dapur butuh minyak goreng, gas dan beras. Nah, itu kita suruh berbisnis di bidang itu. Lalu pada saat BUMDes itu sudah ada keuntungan, dia menyerap tugasnya off-taker. Kalau di Tabanan ada hasil bumi seperti kopi, kakao, termasuk juga beras, termasuk juga palawija. Nah, itu BUMDes akan menyerap, memberikan bagaimana membuat grade A, grade B, grade C, sehingga kami dari holding BUMDes bukan hanya memasarkan di Bali, kami juga carikan pasar ke nasional maupun internasional. Kebetulan pemegang saham kami di holding BUMDes ini adalah beberapa BUMN yang memang punya pasar nasional dan internasional. Nah, itu kita dorong nanti di sektor real dan jasa. Sektor real dan jasa. Betul, ya. Berarti tetap dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki di setiap wilayahnya. Betul. Lalu pasti ada persaingan ya. Yeah. Persaingan, menghadapi persaingan yang terjadi di setiap sektor, di setiap wilayah itu pasti persaingannya berbeda. Betul. Yang terjadi saat ini persaingan itu seperti apa kira-kira bentuknya? Kalau kita dalami permasalahan pengusaha itu sebenarnya yang pertama pasar. Ya, yang utama yang Ya, kedua harga, yang ketiga kontinuitas, yang keempat kualitas, yang kelima itu ekosistem. Nah, harga terutama, karena kita bersaing dengan perusahaan distributor yang sudah 40 tahun, 30 tahun di bidang beras, di bidang gula, di bidang minyak goreng. Ya, tentu kita harus mempunyai strategi khusus. Keunggulan kompetitif harus kita miliki. Bagaimana caranya? Ya, kita bersatu. Bersatu inilah keunggulan kompetitif kita, tidak dimiliki oleh pihak lain. Kalau pihak lain itu mungkin dia akan dibeli pada saat ada harga terbaik.
Tapi kita dibeli saat ini harga terbaik dan BUMDes itu akan mendapat keuntungan dividen juga. Karena BUMDes juga memiliki saham di holding BUMDes ini. Itulah keunggulan kompetitifnya. Selain berbisnis dengan BUMDes, kita juga menyatukan BUMDes ini secara permodalan. Nah, ini yang menyebabkan ke depan holding BUMDes dengan BUMDes di seluruh Bali ini betul-betul mempunyai keunggulan kompetitif, dalam artian tidak dimiliki oleh pesaing kita. Distributor silakan ada, tapi dengan harga yang sama pasti pilihannya kepada kita, karena beliau merasa memiliki juga usaha ini. Itu. Berarti ada keunggulan kompetitif tersendiri. Kompetitifnya ada. Ya. Berarti yang terjadi selama ini apakah berarti mampu bersaing ya? Sudah mau bersaing selama kurang waktu dari 2019 ke sampai tahun 2022. Bagaimana perkembangannya nih Pak Agung Raka? Kita melihat dari omset ya. Dari omset memang kalau namanya berbisnis itu persis seperti menanam pohon. Kita anggaplah menanam pohon durian. Ini juga masyarakat harus paham betul, berbisnis itu tidak ujuk-ujuk untung, tidak. Langsung mendapatkan profit, tidak seperti itu ya. Buah durian itu baru ditanam setahun baru ujuk-ujuk langsung berbuah, tidak. Itu persis. Kalau kita membangun bisnis sama seperti kita merawat pohon durian. Dari tingginya 10 cm kita rawat sama-sama, kita pupuk sama-sama. Kalau ada ranting yang patah kita perbaiki. Biasanya usaha itu akan mulai menghasilkan di tahun keempat, kelima, sama dengan pohon durian. Tapi akan memberikan dampak kepada masyarakat luas itu setelah 10 tahun. Sama seperti Indomaret, jangan dilihat Indomaret sekarang. Tahu nggak Indomaret? 35 tahun dah usianya. Coba cari data. Indomaret itu didirikan tahun 1998 kalau tidak salah. Sekarang 35 tahun usianya. Coba lihat LPD yang besar di Bali. Ada nggak yang baru didirikan 2 tahun lalu dia menjadi besar? Tidak ada. Sama, berbisnis perdagangan juga sama seperti itu. Dari COVID yang kita bisa lihat itu tren pertumbuhan penjualannya, tren cakupan luasan pasarnya. Ya, kita targetkan untuk tahun ini holding BUMDes itu omsetnya 12 miliar. Nah, ini dari sana mungkin kita ketahui bahwa kami itu tumbuh. Karena mengapa? Awal mungkin kami belum dikenal. Dengan kerja keras mulai dikenal. Diliriklah kami dengan pabrik, dengan distributor. Ya, inilah tahun 2023 ini kebetulan juga tamu sudah mulai ada. Iya, benar sekali. Permintaan juga ada. Kami juga punya produk-produk terbaik. Mudah-mudahan tahun 2003 ini kami mohon doanya semua masyarakat Bali, bagaimana kami betul-betul bisa memberikan dampak yang luas kepada desa melalui menghadirkan harga-harga terbaik. Sehingga orang warung itu betul-betul tidak perlu lagi menjadi distributor atau agen keluar, beli saja di BUMDes nanti. Ya, kita juga akan mendorong bagaimana teman-teman itu betul-betul semua laporan keuangannya digital. Nah, kita juga dorong sehingga betul-betul memudahkan dalam pekerjaan, bagaimana kita mengontrol penjualan, kas, persediaan, itu akan sangat memudahkan dalam bekerja. Itu, Mbak. Berarti sama ya, semua bisnis memang tidak permasalahannya pasar, modal, tapi tidak itu saja, harus ada jiwa di dalamnya untuk merawat bisnis tersebut. Betul. Seperti yang tadi Pak Raka ceritakan, bahwa yang kita lihat adalah Alfamart dan Indomaret saat ini. Tapi kita jarang melirik bagaimana perjuangan mereka dari 35 tahun yang lalu. Begitu juga dengan BUMDes ya Bapak ya. Semua memiliki tantangan dan persaingannya sendiri-sendiri. Apalagi kalau dampak yang kita lihat misalnya seperti sekarang mungkin termasuk fase tahap awal ya untuk BUMDes. Masih bayi ya. Baru 3 tahun. Baru 3 tahun. Lalu dengan produk-produk sejenis, apakah ada tantangan atau persaingan tersendiri yang terjadi selama 3 tahun terakhir ini? Betul. Kalau produk mungkin ini kita informasikan untuk semangat kita membangun Bali ya. Contoh beras saja satu ya. Beras kita sebenarnya sebagian besar saat ini kita mengambil di luar.
kita sedang mendorong bagaimana beras yang ada di Bali itu betul-betul dikonsumsi dan diolah, dibuat value-nya meningkat sehingga betul-betul bisa bersaing dengan beras yang dari luar. Karena bayangkan berapa puluh miliar, bahkan ratusan miliar mungkin uang yang harusnya berputar di Bali itu keluar, jadinya kan seperti itu. Ya, sayang sekali ya. Ya, saya memahami betul kondisinya pada saat beras itu datang dari luar Bali, truk-truk yang kosong kembali ke pabriknya itu kan harus diisi. Itulah sebenarnya diisi gabah-gabah kita. Nah, kita sedang membina bagaimana penyosohan beras ini kita tingkatkan mutunya. Jangan sampai timbangannya kurang. Jangan sampai di beras itu ada pecahan batu. Iya. Kalau ini sampai masuk hotel berarti kan bisa komplain besar Iya, kan? sudah tidak lulus QC Tidak hotel lulus, tersebut ya. ya. Kita dorong nanti di masing-masing daerah itu membuat rating penyosohan beras gitu, sehingga pada saat kita ada kebutuhan beras kita bisa mengambil di penyosohan lokal. Dan tentu yang paling penting bagaimana kita meningkatkan teknologinya. Karena memang kita pahami untuk membangun penyosohan beras, pabrik beras yang bagus itu bangunan sama pabriknya sekitar 36 miliar lah itu. Tapi kalau ada kemauan, kita mau bersatu, iya. Nah, nanti kita sampaikan bagaimana. Bisa direalisasikan. Bisa sekali. Sangat bisa. Sangat bisa. Sangat bisa. Berarti banyak sekali sebenarnya peluang-peluang bisnis dan usaha yang bisa kita manfaatkan untuk BUMDes itu sendiri ya? Banyak sekali. Lalu keterlibatan pemerintah atau kementerian desa setempat itu ada nggak sih dalam BUMDes itu selama ini? Nah, itu sebenarnya kan orang tua kita. Kalau kita bisa membawa diri, kita ada komunikasi, ya sengsara ya, kita sangat baik sekali dengan pemerintah desa setempat, karena kita juga menunjukkan kinerja ya, seperti pada zaman kelangkaan minyak goreng, kita operasi pasar itu ke desa-desa Iya, keliling. membedah setiap desa. Jangan sampai pengusaha-pengusaha Bali yang membutuhkan minyak goreng itu sampai tidak berjualan gara-gara tidak ada minyak goreng. Itulah kita mulai dengan dampak-dampak positif yang kita berikan terdengar di desa, terdengar di kabupaten, terdengar di provinsi. Kita intens sekali berkomunikasi dengan Dinas Pemberdayaan Desa. Kita intens sekali berkomunikasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Perindak, baik kabupaten maupun provinsi. Dan seperti yang saya katakan tadi, tergantung dari kita. Kalau kita bisa berkomunikasi, kita bisa menjadi anak yang baik, pasti kita akan diperhatikan. Ya. Mudah-mudahan ke depan juga semakin meningkat. Kalau dengan adanya koordinasi seperti kita koordinasi kepada pemerintah, itu akan dibantu juga. Betul, ya? Dibantu sekali. Sangat dibantu, dan itu memang alur bisnis, alur usahanya memang harus seperti itu seharusnya untuk BUMDes ya. Kita harus berkoordinasi dengan pemerintah setempat. Oke. Lalu yang terjadi dari awal BUMDes ini 2019, itu kan saat itu terbentur COVID. Iya. Lalu menyentuh akhir 2022 ke 2023 ini kan melonjak ya Bapak ya, pariwisata itu ada peningkatan. Betul. Kalau kita kebetulan mempunyai sistem pembukaan yang digital, memang kami pagi-pagi sambil ngopi itu senang sekali membuka berapa omset per hari ini. Itu kebahagiaan tersendiri ya Bapak ya? Kebahagiaan tersendiri. Apa yang kita tanam itu tumbuh. Iya. Nah, apalagi nanti berbuah, buahnya itu bisa bermanfaat untuk masyarakat sekitarnya. Itu betul-betul kebanggaan seperti Bu dosen ya. Mahasiswanya lulus, diterima, mempunyai dampak. Ya, ada kepuasan masyarakat tersendiri, oh seperti ini ternyata hasilnya. Betul. Untuk kita lihat kinerja dari tahun 2022 ke 2023 ini betul-betul signifikan sekali. Peluang peningkatan jumlah kedatangan wisatawan itu kan membawa uang. Ya, uangnya sudah bisa kita dalam artian kita sebagai pemasoknya lah. Itu terlihat dari omset yang kita dapatkan sampai Februari ini ya. Sangat senang. Alurnya tersendiri mungkin banyak rekan-rekan atau pemirsa Unhi TV pengen tahu gimana sih alur dari peningkatan pariwisata, hubungannya ke BUMDes itu gimana sih alurnya, kok bisa dengan peningkatannya ya? Mungkin secara detail mungkin bisa diceritain. Menarik sekali ya.
Kita berkomunikasi dengan teman-teman di Kute, teman-teman di Canggu, teman-teman di Kedonganan. Bagaimana pada saat pariwisata ramai, kami juga di kampung di Penebel juga merasakan dampaknya. Iya. Caranya seperti apa? Kita dorong memakai beras lokal Bali. Kami di Tabanan dan di Jembrana sebagai lumbung beras ini mampu menghadirkan beras yang pulen, bersih, harum. Tentu saudara kita yang ada di daerah pariwisata akan memakai produk kita dengan catatan timbangan harus pas, kualitas harus stabil, dan kontinuitas. Kan seperti itu. Jangan sekarang pesannya 2 ton, baru besok diambil 10 ton, angkat tangan, tidak bisa. Itu yang tidak boleh. Itu sudah berjalan, Mbak. Makanya kami bahagia sekali kita awali dari beras. Pada saat di Kedonganan contohnya, kami ada kerjasama dengan salah satu koperasi di sana, kami sebutkan saja namanya Koperasi Triguna Arta. Nah itu mempunyai pasar anggotanya sekitar 2.300, itu yang sangat besar mengambil beras kepada kita di Tabanan. Itulah yang kita bangun terus ke depan. Iya. Karena mungkin banyak yang belum paham ya, apa sih kok kaitan BUMDes meningkatkan kesejahteraan, gimana sih itu alurnya. Mungkin orang tidak bisa melihat, banyak masih masyarakat awam yang belum bisa melihat secara langsung impact atau dampaknya itu seperti apa. Mereka mungkin melihat itu hal yang terpisah. Ya BUMDes itu sendiri untuk meningkatkan kesejahteraan ya saya atau aku atau perusahaan kita yang harus bekerja mengejar profit. Mereka tidak melihat linear hubungannya seperti itu. Nah, yang tadi seperti Bapak sampaikan bahwa seperti di daerah yang potensial pariwisata itu sudah menjalin kerjasama, misalnya contohnya dengan beras, produk yang krusial yang sudah pasti dibutuhkan seperti tadi minyak goreng, beras, itu hal-hal yang berdampak secara langsung dari pariwisata ke BUMDes. Lalu bagaimana dengan desa lainnya, Bapak? Begini, pemirsa semuanya, kita melihat kondisi bagaimana sekarang anak muda kita tidak mau menjadi petani. Iya, benar sekali. Sehingga kami berpikir bagaimana, apa sebenarnya yang terjadi. Ternyata kalau menjadi petani saat ini betul-betul kami hitung ya, dengan kebetulan kami bekerjasama dengan salah satu kelompok tani di Tabanan, namanya Tunasari Pertiwi ya, kelompok taninya. Kami minta tolong untuk menghitung berapa sih HPP-nya beras dan berapa keuntungannya. Sangat memprihatinkan. Kalau petani di Tabanan hanya menanam padi dengan masa tanam 4 bulan, kami menghitung kemarin 4 bulan itu hanya mendapat keuntungan dari 700.000 sampai 1.400.000 itu selama 4 bulan. Selama 4 bulan? Ya, itu ada datanya. Kalau kondisinya seperti itu, siapa yang mau menjadi petani? Makanya kami sekarang selain mendampingi desa-desa itu dalam hal bisnis, kami juga mendampingi bagaimana caranya masyarakat petani itu mempunyai peningkatan pendapatan dengan jalan pola tumpang sari. Kita informasikan dengan data yang ada, kalau Bapak Ibu petani hanya menanam padi di luasan tanah 30 are, tidak akan bisa meningkat pendapatannya. Harus melalui tumpang sari. Umpamanya 20 harenya menanam padi, 10 harenya menanam cabai. Kita dampingi dengan kita membuat salah satu kelompok tani Tunasari Pertiwi ini masuk ke desa-desa, membuat kelompok tani di desa tersebut, lalu mendampingi, mengajarkan, dan memasarkan. Sampai memasarkan sampai ya, Pak? memasarkan. Karena kita buat sistem namanya Mepatung Agro. Yang punya sawah menyerahkan tanahnya, yang petani penggarap mengeluarkan tenaganya, investor mengeluarkan uang. Kalau petaninya belum punya uang, ada pendamping, ada kelompok tani pendamping yang membuatkan SOP, yang membuatkan RAB, dan mengontrol.
mengontrol dari Mepatung Agro tersebut. Lengkap ya, POAC ya? Ya, POAC. POAC-nya lengkap ya. Betul. Karena kebanyakan ya memang petani memang kurang diberikan edukasi seperti itu, dan terkadang mereka punya tenaga, punya kemampuan, setelah itu menjalankan kemana saya bawa produk ini. Betul. Mereka bingung gitu. Betul. Siapa yang akan saya jualkan misalkan seperti itu. Mereka akan bingung kemana saya memasarkan. Mereka hanya bisa sampai di produksi saja, Bapak nggih. Kalau mungkin bahasa kerennya di petani itu manajemen memang belum masuk. Makanya kita mulai pelan-pelan memoles bagaimana manajemen itu. Manajemen sebenarnya kan ada 4 itu. Perencanaan, kan gitu. Organizing, actuating, controlling. Ya. Bagaimana kita mengemas semua fungsi itu sehingga bisa diterima oleh petani. Ya tentu kan kita harus dipercaya dulu. Nah, ini yang kita lakukan di daerah Marga dan Wipenable. Nanti pada saat nanti panen kebun cabai kami mungkin dari pihak UNHI kita undang nanti. Oh, tentu saja, menarik sekali. Saya tertarik. Kenapa saya bisa mengatakan bahwa ada POAC seperti itu, karena kebanyakan keluhan petani pada umumnya pada program Tumpang Sari yang sebelumnya mereka hanya diajarkan sampai produksi saja. Setelah itu hasil produksi mereka panen, udah mereka taruh. Setelah itu mereka nggak tahu ini dibawa kemana. Iya. Kita sampai pemasarannya. Oke. Ya, dan kita berani kontrak harga. Itu yang paling penting. Karena kita tahu HPP-nya menanam sampai ke panen itu sekian, dengan harga kontrak misalnya 20.000, sudah petani sudah tahu untungnya per kilo itu berapa. Nah, itu kita galakkan. Nanti UNHI bisa melihat langsung ke lapangan. Mungkin bisa live nanti. Saya tunggu loh. Saya tunggu loh Bapak, itu saya tertarik sekali Siap. dengan saya tertarik untuk survei, datang melihat langsung bagaimana proses tumpang sari, lalu sampai bagaimana cara memasarkan. Lalu bagaimana mengembangkan, kadang kan kita perlu juga investor dari luar, kita bisa jajaki, kita bisa buat kajiannya untuk pemerintah dan lain sebagainya, itu kan ada prospek juga ke depannya. Karena seperti ini, kita menjual barang ke desa, kita menjual jasa ke desa apabila masyarakat desa itu mempunyai uang. Tantangan kita sekarang bagaimana masyarakat desa itu punya uang. Iya, bagaimana membuat mereka memiliki uang. Ya. Bagaimana biaya kebutuhan hidupnya lebih kecil daripada penghasilannya. Kan gitu? Ya. Nah, itu sehingga kita menawarkan produk ke desa, menawarkan jasa, ada pembeli. Ya. Bagaimana transaksi itu terjadi kalau masyarakat tidak punya uang? Nah, ini makanya yang kita harus lakukan dulu, bagaimana masyarakat desa itu punya uang dulu. Dengan jalan, kalau beliau petani, ajarkan, lihat mempunyai penghasilan, beberapa sumber penghasilan, kan gitu. Kalau hanya tok dari padi saja, ya sama mungkin kayak kita sebagai pegawai negeri, hanya tok penghasilan dari pegawai negeri itu kadang-kadang agak riskan juga, kan gitu. Kita tidak bisa mengandalkan hanya dari satu sumber penghasilan. Betul. Berbicara mengenai HPP yang tadi Bapak bahas, bagaimana BUMDes itu menjaga akuntabilitas keuangan? Iya, betul sekali. Nah, ini yang paling penting. Kita harus sadari kita semua lemah sekali dikontrol. Iya, finishnya ya. Ya, membuat bisa, tapi tidak bisa merawat. Iya. Membangun bisa sistem, tapi kadang-kadang lupa ngontrolnya. Iya, karena sustainability yang paling penting. Ya. Karena kita mendirikan, tapi mempertahankan untuk membuat dia survive itu yang lebih sulit. Betul. Yang pertama memang kita harus membuat SOP-nya. SOP, dan kedua kita harus mempunyai jadwal kontrol yang pasti. Ya, kalau kami setiap hari kami kontrol melalui digital, melalui laptop, melalui HP, tapi setiap minggu kami on the spot ke lapangan, mencocokkan transaksi dengan bukti transaksinya. Itu harus tetap ada ya, walaupun semuanya digital ya. Iya, tetap ada setiap minggu. Lalu setiap bulan kita rapat evaluasi. Bagaimana yang bulan yang sudah berjalan, misalnya Januari ini kemarin seperti apa, kinerjanya seperti apa, kendala seperti apa, lalu jalan keluarnya seperti apa. Terus bulan Februari ini mau lakukan apa. Itu pada saat kita memberikan wewenang 100 kepada direktur, kontrolnya juga harus senilai 100. Iya. Sehingga masyarakat akan percaya, trust ini mulai muncul. Kita sekarang dibantu sekali dengan adanya digitalisasi laporan keuangan. Karena siapapun bisa mengontrol. Kita keluarkan SK, di BUMDes itu siapa aja bisa mengontrol secara penuh laporan keuangan itu. Kepala desa,
ada BPD, pengawas desa, tokoh-tokoh masyarakat bisa mengontrol kinerja BUMDesnya. Itu ya yang membuat pertama orang kalau suatu kejadian fraud atau kecurangan itu kan ada peluang, ada keberanian, dan ada sistem yang bocor kan gitu, Iya, ada kurang sistem yang akurat kurang sistemnya, akurat. iya. Yaitu celah-celah itu yang kita tutup sehingga meminimalisir terjadinya kecurangan. Yang kedua, bagaimana masyarakat itu percaya bahwa BUMDes ini betul-betul bekerja sesuai dengan SOP. Karena tidak hanya dari harga dan produk pemasaran saja, dari trust itu muncul dari segi laporan keuangan, kemana larinya uang tersebut, apalagi kebanyakan mungkin masyarakat awam tuh beranggapan itu dikelola oleh desa, ada oknum-oknum yang mungkin saja bermain curang. Betul. Tapi semua clear ya kalau di BUMDes, Pak. Dalam artian kita berusaha mengecilkan, meminimalisir ya. Kita tidak bisa sesempurna kan gitu, tapi yang kita bangun ini sistem agar sistem yang mengontrol sama SOP-nya. Namanya kita seperti menyetir mobil ke Singaraja kan tidak mesti semua akan mulus kan seperti itu, tapi bagaimana kita meminimalisir, mengecilkan peluang tersebut supaya tidak akan terjadi. Betul, Oke. Berarti untuk dari segi keuangan BUMDes sudah cukup akurat, sudah melakukan berbagai sistem ya supaya tidak ada peluang oknum-oknum untuk melakukan kecurangan tersebut. Oke. Baik, untuk selanjutnya apa semua desa itu memiliki pasar untuk BUMDesnya? Ya. Karena saya melihat BUMDes itu identik dengan pasar ya. Sepertinya kalau kita berbicara di awal tadi, kita sebagai makhluk itu baru bangun saja sudah butuh komoditi kan gitu. Iya benar. Minimal air putih lah kan gitu kalau puasa kan. Pasar ada. Bagaimana sekarang anak-anak muda di desa terutama pengelola BUMDes kreatif itu saja. Kalau saat ini pengelola BUMDes itu kreatif, apalagi Bali yang kota internasional yang memang perputaran uang sangat tinggi, sangat besar potensinya untuk maju. Pasar ada sekali. Selain memasarkan produk kebutuhan pokok, BUMDes yang ada di desa bisa menyerap hasil buminya. Ada beras tadi kan, ada durian, ada pepaya, apapun yang kebutuhan hotel itu, kalau BUMDes itu mau kreatif, potensi sangat besar. Berarti untuk setiap wilayah itu sudah pasti memiliki sumber daya yang memadai ya? Kalau kami pengalaman selama ini, memang kendala utamanya adalah memang SDM. Itu paling sulit ya? Paling sulit ya, karena kan ini sesuatu usaha baru ya, yang memang perlu di sini jiwa bagaimana membangun desa. Karena tidak sama seperti bekerja di perusahaan yang sudah puluhan tahun, bahkan ratusan tahun kan begitu. Nah, ini dibutuhkan memang orang yang mempunyai jiwa bisnis, tapi juga ingin membangun desanya. Kami mau mencari orang yang sempurna ini. Apakah ada orang yang seperti itu? Ada meskipun tidak banyak ya. Cuman mungkin baru masih sedikit ya, perlu kita gali lagi ya Pak ya. Orang yang punya kemampuan berbisnis tetapi ingin membangun desanya kan sempurna sekali kan? Sempurna Karena untuk mempunyai insting bisnis saja sudah berat. Betul ya. Nah ini mungkin masuk ke insting bisnis apabila kita di rumah tangga menemukan anak yang memang insting bisnisnya kelihatan, dia SMP sudah bisa jualan, SMA sudah bisa jualan, tolong didukung. Karena pengalaman kami sering sekali melihat. Malah anaknya yang mau berbisnis itu kadang-kadang dilecehkan kalau kami kasar, kadang-kadang dinyek begitu. Kamu ini coba-coba berbisnis risikonya besar loh. Malah bukan didorong, malah ditakut-takuti. Mungkin melalui kesempatan ini dukungan keluarga dekat itu sangat besar. Lingkungan terdekat itu sangat besar apabila menemukan memang putra-putrinya memang menunjukkan atensi di bidang bisnis. Itu tolong didukung karena kita butuh sekali. Berarti itu sedari kecil sudah ada jiwa dan mental bisnis seperti itu. Bagaimana kira-kira bentuk support dari keluarga yang bisa untuk meng-upkan jiwa bisnis seorang anak itu? Misalnya seperti ini, anak-anak biasanya kan orang tuanya mempunyai barang tertentu. Boleh nggak ini saya jual mah?
Pak, boleh nggak ini saya jual? Kayaknya teman saya ini tertarik. Iya. Itulah orang tua itu harus berusaha bagaimana mencarikan barang-barang lain untuk anak-anaknya. Iya, iya. Nah, inilah yang betulnya sebenarnya kader-kader bisnis. Karena kita di Bali ini dengan potensi pasar yang internasional ya. Kita untuk mencari target 12% pengusaha itu rasanya bisa. Apabila kita semua stakeholder ya orang tua, tokoh-tokoh masyarakat, kampus, Iya, ikut memupuk ikut itu ya. memupuk, pemerintah ikut memupuk. Nah, sekarang kan sudah muncul badan-badan kreatif ya Iya. di masing-masing daerah itu. Mudah-mudahan semua pihak bagaimana mendorong cita-cita kami itu, karena Bali saat ini 7% pengusahanya, gimana cita-cita kami itu Bali itu mempunyai 12% pengusaha. Sehingga betul-betul kue bisnis yang ada di Bali ini betul-betul memang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Bali. Karena kita punya kewajiban yang besar menjaga adat dan budaya kita. Kalau kita sejahtera, rasanya adat yang selevel apapun bisa mampu kita pertahankan. Iya, kan mampu gitu. kita pertahankan. Di UNHI sendiri sudah ada beberapa lembaga atau wadah seperti inkubator bisnis, Ya. tempat di mana kita membangun jiwa entrepreneurship-nya itu dikembangkan. Kalau kita karena skupnya mahasiswa, mungkin mereka sudah ada niat Ya. dan bakat, kita mengembangkan dalam satu wadah di Betul. sini. Jadi seperti yang saya lihat bahwa permasalahan utama dari kita membangun bisnis itu sebenarnya bukan modal, tapi mental ya. Mental, betul sekali. Mental yang paling utama, karena untuk mempertahankan atau kita mengembangkan mental tersebut itu yang tidak dimiliki oleh setiap orang, karena setiap orang, oh saya pengen punya bisnis seperti itu, tapi dia tidak punya mental ataupun keberanian untuk membangun bisnis seperti itu. Betul sekali ya. Ya. Kita mulai dari lingkungan keluarga saja dulu. Lingkungan keluarga, keluarga besar, banjar, desa, kabupaten, provinsi, kan begitu. Ya jujur saja, kami pun di keluarga besar kami itu kecil sekali yang menjadi pebisnis. Jujur ya, kami merasa tertantang ya. Bagaimana kami bisa pelan-pelan menjadi inspirasi sehingga skup kecil dari keluarga kami juga pelan-pelan sebagai pebisnis, karena itu salah satu bagaimana ciri daerah itu ataupun negara itu maju kan jumlah pengusahanya kan seperti itu. Iya, itu yang meng-up. Betul. Untuk setelah kita berbicara mengenai BUMDes, pergerakan BUMDes dari sisi akuntabilitas keuangan juga untuk mendapatkan trust, apa yang dilakukan oleh BUMDes itu untuk sendiri untuk mempertahankan, untuk sustainability yang dilakukan itu bentuknya seperti apa? Ya, betul. Memang kita selain memberikan harga terbaik, komunikasi, kita juga sudah membentuk forum BUMDes Indonesia di masing-masing kabupaten kota dan di tingkat provinsi pun ada. Itu wadah kami untuk berkomunikasi, membicarakan kendala-kendala yang ada. Karena semua permasalahan kalau kita sudah bicarakan, kita diskusikan, saya kira semua ada jalan keluarnya. Inilah strategi kami untuk menjaga keberlanjutan dari BUMDes ini. Karena namanya usaha pasti ada kendala, pasti ada miskomunikasi. Nah tentu contoh misalnya kami merasa harga kami sudah murah, tahu-tahu pesaing dengan strategi harga langsung menghancurkan harga, kan Iya. seperti itu. Nah di sana kami minta BUMDes itu membawa nota pembeliannya sehingga kita bisa berbicara dengan pabrik, benar dapat harga sekian, bisa menjual sekian, ini caranya seperti apa. Pernah kejadian pada saat COVID kemarin, ada, saya tidak sebutkan mereknya, air minum kemasan yang memang karena aktivitas lockdown sehingga barang itu tidak dikeluarkan, tidak ada perputaran begitu. Itulah dikeluarkan untuk mengebom pasar, sehingga banyak telepon dari beberapa BUMDes, kok harganya di sana sekian. Ternyata dia menghabiskan stok yang mau kadaluarsa. Nah, mudah-mudahan seperti itu kan, itu komunikasi yang penting kan gitu. Iya. Itu yang kita tidak bisa prediksi strategi dari lawan ya. Betul. Oke. Kalau untuk seperti itu permasalahannya berarti ada wadahnya, berarti ada forumnya, berarti Forum tetap BUMDes Indonesia setiap kabupaten. berarti itu ditampung lalu diberikan solusi ya. Betul. Diberikan solusi apa? Berarti yang itu setelah itu langsung di follow up ke pabriknya untuk tahu kenapa bisa terjadi permasalahan seperti itu.
Betul. Kita biasanya ajak perwakilan dari Forum BUMDes itu untuk kita berkomunikasi dengan pabrik minimal melalui Zoom lah. Sekarang kan sudah ada teknologi. Iya, iya. Biar memang diketahui bahwa sebenarnya itu sesaat harga itu karena dia menghabiskan stok. Nah, sehingga Jangan harga- terkecoh ya berarti ya dengan terkecoh. seperti itu. Kalau kita kan stabil ini harganya. Kecuali dari pabrik ada perubahan baru kita berubah. Dan kita di holding BUMDes itu untuk menjaga kepercayaan banyak barang kita tidak naikkan harga, Mbak. Mungkin kaget ya. Lalu? Kita mendapatkan dari cashback-nya. Oh, oke. Harga contoh air kemasan 14.500 dari pabrik. Kita kasih BUMDes 14.500, kaget kan? Iya Dari mana dong, kita lalu dapat dari uang? mana? Kita dapat dari cashback-nya karena menjual dalam partai besar. Iya, kuantitasnya. 30.000 galon begitu seluruh Bali. Kita dapat 1.000 saja kan 30 juta. Iya, Nah, itu. pengaliannya Nah, ya. itu. Sehingga kita tidak perlu menaikkan harga kepada BUMDes. Nah itu peran holding BUMDes itu seperti itu. Ya mudah-mudahan minta doa restunya kami selalu bisa menghadirkan harga-harga terbaik sehingga kepercayaan semua desa itu akan Pasti dengan langkah yang saya rasa sudah komplit sekali dari BUMDes, perencanaan yang sudah sangat matang sampai memikirkan bagaimana sustainability-nya. Ya, kita yakin dan berharap pasti ke depannya BUMDes ini mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Lalu dengan BUPDA. Ya. Akhir-akhir ini juga sering terdengar BUPDA. Apa itu sebenarnya BUPDA, Bapak? Ya, kita mengapresiasi sekali pemerintah Bali dan adat di Bali itu membentuk suatu badan usaha di desa kan seperti itu. Kita sepakat bahwa adat itu harus mandiri seperti bagaimana pemerintah sekarang, pemerintah Jokowi itu membangun BUMDes itu menguatkan BUMDes itu sebenarnya untuk menyiapkan kemandirian desa. Desa punya BUMDes, ada keuntungan itu jadi PAD-nya desa. Desa punya koperasi, ada keuntungan itu akan menjadi PAD-nya. Adat juga seperti itu. Adat kita dorong ke depan betul-betul bisa mandiri karena adat itu kan merangkul ya, merangkul semua warganya. Yang kita ingin sampaikan melalui kesempatan yang baik ini agar ya semua stakeholder pengambilan keputusan di Bali itu kita memikirkan sistem bagaimana ke depan itu antara BUPDA yang dimiliki oleh adat dan BUMDes yang dimiliki oleh desa dinas itu saling menguatkan. Kami bukan bersaing ya? Bukan bersaing. Bukan bersaing ya ini ya. Jadi banyak bersaing. yang saya dengar ada BUPDA, ada BUMDes, bukannya itu sama? Itu persaingan berarti tidak ya Bapak? Tidak. Konsepnya harus kita bangun sekarang, ya mudah-mudahan bisa berjalan. Konsepnya BUPDA bergerak di sektor industrinya. BUPDA di industri, oke. Di industrinya. Contoh, ayo kita beli saham penyosohan terbaik di Bali. Berarti kan beras itu diproduksi oleh BUPDA kan gitu. Nanti kalau ingin membuat holding BUPDA dengan fokus di industri, kami siap sebagai pendampingnya. Siap sebagai konsultannya, gratis. Belum ada berarti ini? Belum ada. Belum ada. Konsepnya BUPDA melalui holdingnya akan bergerak di produksi, contoh beras. Beras itu yang memasarkan adalah holding BUMDes, holding koperasi. Yang kedua, orang pasti butuh air dalam kemasan. Nanti di desa sama-sama memasarkan. Umpamanya merek berasnya Gunung Agung. Nanti kalian adatnya, bendeso adatnya, kepala desa sama akan menjual beras merek Gunung Agung. Siapa yang memiliki? Adat. Siapa yang menjual? BUMDes. Nah, ini yang kita dorong. Mari kita buat sistemnya. Bagaimana kita sepakat adat itu khusus bergerak di bidang produksi. Karena kan bisnis itu harus dari hulu ke hilir. Hulunya adat yang megang. Hilirnya BUMDes. Nah, sehingga nanti betul-betul saling menguatkan. Ya mudah-mudahan sinergi ya, bersinergi. Ya mudah-mudahan melalui kesempatan ini, mari kita diskusikan terus-menerus melalui kalangan kampus, pemerintah daerah, dari DPRD. Mari kita duduk bareng. Kami siap dalam artian memberikan advice, memberikan pengalaman kami membuat holding BUMDes
bagaimana terwujud nanti holding Bumdes tersebut. Holding Bumdes Ya. tersebut. Ya. Lalu untuk generasi muda nih, Ya. mungkin terakhir apa yang bisa dibangun, apa yang bisa dilakukan, apa yang bisa dimanfaatkan dari generasi muda, tidak hanya untuk Civitas Unhi saja. Podcast ini tentu saja disaksikan oleh seluruh masyarakat luas ya, Bapak ya. Apa kira-kira yang bisa dilakukan untuk membantu membangun sinergi Bumdes dan Bumda itu sendiri? Minimal melalui desa setempat ya, saya minta adik-adik kami generasi muda minimal punya kemampuan memetakan potensi desanya. Memetakan potensi desa. Ya, catat sawah itu ada berapa hektar, berapa hasil sawah di sana, berasnya berapa. Kalau memang ada durian, catat berapa pohon ada durian. Pasar ada. Oke, kalau nanti sudah mempunyai database, butuh pasar, hubungi kami. Kami juga bukan berbisnis sendiri, kami juga bekerja sama dengan teman-teman di HIPMI, teman-teman di Kadin. Bisa kami sampaikan, ini ada potensi sekian loh. Kemana mengalokasikan? Mengalokasikan. Dan yang paling penting, 1 bulan sebelum panen harus disampaikan. Sehingga kita siapkan pasarnya. Jangan besok panen tomat, baru menyampaikan ada 10 ton tomat sudah busuk duluan. Sudah busuk duluan. Apabila teman-teman anak-anak muda itu mampu membuat database, sekarang kan aplikasi banyak sekali, menginformasikan kepada kami, Pak Ngurah, Holding Bumdes, desa kami itu potensinya kakao, ada sekian ribu pohon, kalau panen kami punya 20 ton, itu sangat membantu sekali. Itu tidak gratis loh, kita bayar. Nanti. Kita bayar, bisnis kami itu seperti ini. Kalau kita membeli dengan harga 10.000, kita berhasil menjual di harga 14.000, ada keuntungan 4.000. Kita duduk bareng, 4.000 ini kita apakan? Dibawa kemana 4.000 ya? Anak muda yang di desa memberikan data ini dapat per kilo berapa? Rp1.000 atau 1.200. Kita sepakat ya bikin MOU. Ya cuan lah. Pasti, ujung-ujungnya cuan ya. Pasti itu yang harus dilakukan. Oke, berarti setiap apapun potensi di setiap daerah tersebut, apabila anak muda atau generasi berikutnya itu mampu melihat, oh ini sepertinya mampu, itu sudah ada wadahnya. Sudah ada wadahnya, sudah bisa dialokasikan yang tentunya akan membawa profit. Ya pasti ya. Betul. Lalu bagaimana dengan apakah ada di Bali ini masih ada daerah yang tidak ada? Kalau dari tadi mungkin kita lebih banyak membicarakan tentang sumber daya alam. Sumber daya lain selain sumber daya alam kira-kira apa saja? Mungkin di daerah yang lebih ke perkotaan mungkin itu ada sumber daya apa yang kira-kira bisa dialokasikan untuk Bumdes? Sebenarnya kalau di perkotaan itu kan pasar ya, lebih banyak ke pasar. Kalau teman-teman di perkotaan itu karena teknologi segala macam dukungan juga lebih mudah, bisa potensinya mengadakan maklun. Maklun itu maksudnya seperti ini. Kadang-kadang kan orang menjual kopi itu kemasannya yang kurang bagus. Teman-teman anak-anak muda yang di perkotaan ini bagaimana bekerja sama dengan desain produk untuk mengemas sehingga kopi yang ada di desa itu menjadi tampilannya menjadi begitu menggoda ya, kesan pertama. Packagingnya menarik. Menarik. Itu yang bisa dilakukan teman-teman anak-anak muda di perkotaan, mungkin mengemas ulang produk-produk yang ada di desa. Nah, sekarang kan ada Krishna oleh-oleh, ada Agung oleh-oleh, ada Kokoalen, ada banyak lah toko oleh-oleh. Nah itu bisa disurati, Krishna oleh-oleh kami punya produk semacam ini, mohon dibantu dipasarkan. Kalau memang kualitas dan packagingnya masuk, itu cuan juga untuk anak-anak muda. Bisa dijual secara online juga kan? Iya, berarti mereka ini ya berkolaborasi ya. Betul. Iya, berkolaborasi antara potensi yang sumber daya alam yang tadi misalnya dia punya kopi misalnya, mungkin tidak bisa mengemas atau bagaimana cara membuat supaya terlihat menarik di mata konsumen. Itu kita kolaborasikan dengan Bumdes anak-anak muda yang ada di daerah mungkin yang perkotaan itu untuk meng-up produknya. Untuk mempunyai value yang lebih ya, untuk mempunyai nilai jual yang lebih tinggi daripada produk yang lain, berarti seperti itu. Iya, seperti di Banjar, di kota itu kan pasti butuh beras kan,
Iya. Kalau anak-anak muda di kota kreatif tinggal di data kan berasnya apa, yang grade A, grade B, grade C kan gitu, semua kita bisa siapkan, sudah ada dan ini sudah berjalan. Sudah berjalan ya? Sudah Oke. berjalan. Jadi sangat bagus ya untuk mungkin mahasiswa yang sedang menyaksikan atau masyarakat generasi muda yang sedang menyaksikan podcast Unhi TV kali ini sudah ada wadah. Jadi kalau teman-teman yang lagi menyaksikan itu merasa di daerahnya, oh saya ingin sekali ini mengembangkan potensi di desa saya, misalnya ada buah ya juga ya, ada buah yang menarik misalnya, buah yang tidak berbeda dari pasaran, atau kopi atau beras misalnya. Sebenarnya beras saya ini mempunyai kelebihan kok dibandingkan beras yang sudah ada di pasar, tapi saya tidak tahu bagaimana cara mengemas dan memasarkan. Itu ada wadahnya di BUMDes ya Pak ya? Ada wadahnya. Dan bagaimana caranya berkolaborasi atau berkomunikasi untuk ke BUMDes tersebut, itu nanti ada ininya, ada wadahnya, ada kontak personnya. Ya. Anak-anak muda yang lain juga saya tambahkan. Kalau kita ingin cepat untuk menjadi pebisnis, harus betul-betul rajin gaul lah. Selain nanti berkomunikasi dengan BUMDes, ada wadah HIPMI, ada wadah Kadin, banyak sekali komunitas-komunitas bisnis. Karena di sana kita akan masuk di ekosistem yang positif. Betul-betul kita akan cepat mendapat informasi, cepat mendapat ilmu bagaimana kita bisa mengupgrade diri. Saya mohon betul-betul wadah-wadah ekonomi kreatif itu betul-betul dimanfaatkan. Terkadang saat kita bergabung dengan kelompok sosial seperti itu, pikiran dan wawasan kita juga menjadi semakin terbuka ya. Kita menjadi semakin lebih tahu, oh ternyata ada wadah seperti ini, oh ternyata rekan kita atau teman kita sudah melangkah jauh ya. Betul sekali. Seenggaknya kita harus berusaha mengejar in a positive way ya, dengan jalan yang positif gitu. Kita harus termotivasi dengan adanya seperti itu. Karena kalau kita tidak bergabung dengan wadah seperti itu, kita tidak tahu bahwa di luar sana itu bisnis itu sudah berkembang secepat apa dengan teknologi. Ya. Mengapa bisnis itu penting? Saya sekilas ya. Mengapa saya ingin sekali di Bali itu ada 12% pengusaha. Dengan modal 20 juta, kalau kita tempatkan di tabungan yang mungkin dapat bunga per bulan itu paling tinggi lah, mungkin 600.000 kan gitu. Dan sulit juga mencari 600.000 kan gitu. Tapi kalau kita putar 20 juta itu sebulan, 5 juta, 6 juta itu dapat, Mbak. Berarti itu ya perputaran yang lebih menguntungkan. Betul, ya. Betul. Itulah dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, daya beli juga akan meningkat, menjaga adat budaya Bali ini akan mampu masyarakat Bali karena punya sumber daya, punya modal. Itu sebenarnya cita-cita besar kita, mengapa kita begitu intens mendorong anak-anak muda berbisnis, karena memang banyak manfaat yang didapatkan. Kalau manfaat holding BUMDes itu sebenarnya seperti ini, kalau boleh kami sampaikan. Menyatukan kekuatan ekonomi masyarakat Bali. Filosofinya kayak sapu lidi. Semakin banyak yang kita satukan, semakin kuat. Semakin kuat. Kedua, yang penting pasar besar untuk UMKM kita. Semua sekarang silakan membuat produk yang murah dan berkualitas. Pasar sudah ada. Selain di holding BUMDes, kami juga bisa hubungkan ke pasar-pasar yang lain. Ketiga, manfaat holding BUMDes itu adalah PAD, sumber pendapatan untuk desa. Kalau BUMDesnya untung itu kan pendapatan kan. Yang ketiga, ini yang penting, kita juga ikut menurunkan inflasi di Bali. Bayangkan pada saat minyak goreng itu langka, kita terjun loh operasi pasar ke pasar ke desa-desa. Itu tujuannya apa? Biar inflasi itu terjaga di Bali. Baik, terima kasih. Sangat bermanfaat sekali untuk anak muda, generasi penerus bangsa. Sesuai dengan tema kita pada hari ini, yaitu BUMDes membangun untuk negeri, itu sangat cocok sekali apabila anak-anak muda disupport dengan baik ya oleh BUMDes untuk mempunyai jiwa entrepreneur yang akan tersalurkan dari BUMDes itu sendiri. Karena BUMDes juga mempunyai target berapa Bapak? 12%. 12% untuk mencetak pengusaha-pengusaha atau pebisnis yang sangat bisa dimulai dari generasi muda, Sivitas, Unhi maupun masyarakat di luar sana. Baik, terima kasih. Bapak mungkin ada yang mau disampaikan kembali untuk pesan terakhir? Terima kasih kepada Universitas Hindu Indonesia atas kesempatan ini. Ini yang kami butuhkan karena kami berusaha membangun ekonomi Bali ini tidak bisa sendiri.
harus melibatkan kampus, melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, melibatkan pemerintah, dan melibatkan pihak DPR. Mudah-mudahan sinergi kita ke depan tetap kita lanjutkan. Bagaimana cita-cita kita membangun atau menciptakan 12% pengusaha di Bali terwujud. Ya, terima kasih. Terima kasih Bumdes dari Desa untuk Negeri. Ya, membangun usaha dengan tetap mempertahankan budaya Bapak. Ya. Baik, terima kasih untuk para pemirsa Unhi TV yang sudah setia menyaksikan Unhi TV Podcast pada hari ini, sangat luar biasa. Berterima kasih kepada Bapak Pak Agung Rake, ya Bapak Ngurah Rake sudah hadir pada hari ini menyempatkan waktu. Unhi sangat berterima kasih dan senang sekali, banyak sekali supportnya. Mungkin nanti setelah ini kalau ada yang mau berkolaborasi, saya bisa minta kontak personnya Bapak ini. Baik, terima kasih kepada seluruh pemirsa Unhi TV. Sampai jumpa kembali kepada acara podcast selanjutnya. Selamat siang. Om Santi 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 Santi. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.